Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Dinsos hadir. GCT, Gesit Cepat Tanggap. Buleleng, paten luar biasa. Halo Sobat Dinsos hadir yang ada di rumah, bertemu kembali dengan saya Dian Widya dalam acara Podcast SOS, podcast bersama Dinsos, yang dimana podcast kali ini mengusung tema dukungan nyata bagi pemerlu atensi sosial. Nah, dalam beberapa waktu ke depan saya akan berbincang-bincang kepada narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Putu Januarta selaku Ketua dari Yayasan Kampung Sedunia Global Village Foundation. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Astungkara, becek-becek nggih. Ya. Baik, sebelum kita berbincang-bincang, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu untuk narasumber kami hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Januarta selaku Ketua Global Village Foundation Bali. Saya aslinya berasal dari Karangasem, tapi sekarang sudah menetap di Buleleng, sehingga kami membuat Yayasan Global Village Foundation Bali di Buleleng. Baik, agar tidak terlalu lama, kita lanjut saja ke pertanyaan Bapak nggih. Nah, bisa dijelaskan sedikit Bapak mengenai Yayasan Global Village ini secara singkat? Oke, baik. Pertama-tama saya perkenalkan Global Village itu siapa dan apa kedepannya, misi kedepannya untuk Global Village Foundation itu sendiri. Global Village Foundation itu kami didirikan di tahun 2013, yang dimana Global Village Foundation berfokus pada penyandang disabilitas yang ada di Bali khususnya dan mencakup Indonesia pada umumnya. Jadi seiring berjalannya Global Village Foundation Bali ini, kami mengawali dengan membuat kopi shop di Lopina, sehingga kopi shop kita berdiri, Global Village Foundation juga berjalan dengan mengandalkan keuntungan yang ada di kopi shop itu dan mendapatkan support dari kopi shop itu. Dan Global Village Foundation ini secara tidak langsung dapat dibiayai dari coffee shop itu sendiri, dan kemurahan hati para donatur juga Yayasan Global Village ini bisa berjalan sesuai keinginan dan inisiatif kita untuk menjalankan yayasan ini. Ya, itu mungkin gambaran bagaimana awalnya kita membuat yayasan ini, sehingga semua penyandang disabilitas dapat kita bantu melalui support dari para donatur serta para relawan yang bekerja sama dengan kami. Baik, sangat luar biasa Bapak nggih, perjalanannya itu ya cukup panjang ya. Nah, untuk visi misi dari yayasan ini apa Bapak? Oke, kalau visi misi kami di Yayasan Global Village itu meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas, di mana para penyandang disabilitas di Bali khususnya dan di Indonesia kami mencoba untuk berpartisipasi juga, karena kami organisasi kecil, sehingga kami bekerja sama dengan para relawan. Dengan 10 tahun ke depan kami berupaya bagaimana disabilitas itu bisa teridentifikasi dengan kehidupan yang bermartabat, bersetara dengan teman-teman
yang normal, yang saat ini masih dalam belum masih terabaikan, sehingga misi kita itu kita berfokus untuk bagaimana bisa meningkatkan taraf hidup teman-teman disabilitas, sehingga apa yang mereka harapkan untuk para disabilitas atau hak-hak para penyandang disabilitas itu bisa tercapai. Dari visi misi tersebut, nah apa yang membedakan Yayasan Global Village ini dengan yayasan-yayasan yang lain? Kalau perbedaan dengan yayasan-yayasan lain, semua yayasan mempunyai ciri khas atau keinginan sosial yang begitu luhur, sehingga kami membuat inisiasi yang berbeda. Artinya apa yang mereka lakukan mungkin secara menyeluruh, dan kami berfokus ke spesifiknya. Bagaimana spesifik itu bisa lebih kemandirian mereka. Apa yang mereka harapkan dari para klien kami atau pemohon penyandang disabilitas itu, kita mengupayakan lebih ke masa depan mereka. Jadi tidak berfokus pada hari ini atau minggu depan. Kami berfokus ke jangka panjang, apa yang mereka bisa lakukan. Itu mungkin kelebihan kami sedikit. Semua yayasan bagus menurut kami. Mereka punya misi sosial yang bagus, yang luhur, dan kami mengupayakan juga bagaimana berfokus kepada penyandang disabilitas itu, mereka lebih terangkat martabatnya, kemandirian finansial ekonominya, itu yang kita utamakan. Dan kami berupaya mereka bisa bekerja dan mandiri secara ekonomi dan di mata keluarga dan masyarakat juga. Untuk program Bapak yang sedang berjalan saat ini di yayasan ini apa Bapak? Oke, kami di Global Village Foundation lebih berfokus ke alat bantu jalan. Sehingga dalam kebutuhan sehari-hari, bagaimana penyandang disabilitas itu bisa lebih mandiri, sehingga mereka lebih bebas beraktivitas. Juga program kami dalam kegiatan kami sehari-hari, kita men-assessment itu pendidikan, saringan air bersih kepada keluarga tidak mampu, khususnya penyandang disabilitas di seluruh Bali, dan khususnya di Buleleng ini. Bagaimana di Buleleng banyak yang di perbukitan, sehingga mereka membutuhkan saringan air bersih. Jadi kita bisa membantu mereka dengan saringan air bersih ini. Bukan saja dengan pendidikan dan saringan air bersih ini, kami juga menginisiasi bagaimana kita bisa memproteksi alam kami, yaitu kami membuat program terumbu karang konservasi di sini. Jadi kita sebenarnya ingin bagaimana kita sebagai umat Hindu atau agama Hindu yang namanya Trihita Karana, itu ada 3 tahap. Jadi alam, manusia, dan Tuhan. Itu yang kita koneksikan. Ya. Oke, luar biasa Pak G. Nah, bagaimana peran masyarakat lokal dalam mendukung program-program Yayasan Global Village
ini, Pak? Kalau program kami untuk masyarakat lokal itu mereka secara penuh juga ikut berkontribusi sangat Mengapresiasi. mengapresiasi kegiatan dan inisiasi kami. Ya. Bukan hanya di masyarakat lokal, juga pemerintah khususnya Kabupaten Buleleng, di mana sering kami berkolaborasi, bekerja sama, bagaimana kebutuhan yang ada di Buleleng, dan juga ke tingkat provinsi juga kami juga sering koordinasi bagaimana kita bisa berkontribusi dengan ke masyarakat yang membutuhkan, khususnya ke penyandang disabilitas. Baik. Nah, baik Pak, apakah ada kolaborasi dari Yayasan Global Village kepada pemerintah daerah, sekolah, ataupun organisasi lainnya, Bapak? Oh ya, tentu, di mana kolaborasi ini sangat penting, apalagi kita menangani masalah sosial. Masalah sosial itu kebutuhannya sangat kompleks, di mana kami sering berkolaborasi dengan dinas sosial, kabupaten, provinsi, dan ke pusat juga, serta sekolah-sekolah yang ada di Buleleng, khususnya sekolah SLB yang sering SLB 1 Buleleng itu sering kita kolaborasikan, di mana anak-anak mereka kita tampung setelah tamat dan mempekerjakan mereka. Jadi kami berfokus ke anak-anak disabilitas untuk memberikan mereka pembekalan pekerjaan kepada mereka. Jadi ya, kita semua berkolaborasi, bekerja sama, sehingga masalah sosial yang ada di Buleleng bisa kita atasi atau lebih ringan jika kita berkolaborasi dengan pemerintah dan sekolah. Nah, bagaimana cara relawan atau donatur di luar sana, Bapak, jika ada yang ingin ikut terlibat di Yayasan Global Village ini? Oke, kalau secara langsung para supporter kami atau relawan kami, mereka ikut berkontribusi menyalurkan kursi roda, memfitting kursi roda, sehingga mereka paham kebutuhan masyarakat. Jadi mereka sering kita ajak kerjasama, langsung terlibat ke desa-desa untuk mengasesmen apa kebutuhan yang ada di masyarakat. Tentu itu sangat lebih maksimal pekerjaan jika semua relawan dan donatur tahu transparansi kegiatan kita. Nah, baik Pak, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi Yayasan Global Village selama ini, Bapak? Oke, pertama itu tantangan kita di Global Village dengan tentu dengan keahlian atau skill yang ada saat ini di masyarakat atau SDM masih kurang, serta peralatan kami di mana masih manual dan masih kurang untuk bagaimana lebih sempurnanya untuk membantu masyarakat khususnya penyandang disabilitas yang ada di Bali khususnya. Mungkin karena kita mencakup Indonesia dan kami sering kekurangan SDM, itu tantangan yang spesifik ya. Yang sering dihadapi. Ya, baik, terima kasih Bapak. Nah, baik Pak, ini terakhir nih pertanyaannya Pak. Apa harapan Bapak kepada pemerintah Kabupaten Buleleng dan masyarakat di luar sana terkait anak-anak yang ada di Bali yang berkebutuhan khusus? Apa yang ingin Bapak sampaikan?
Oke, pesan kami sangat sederhana, namun mendesak. Bagaimana penyandang disabilitas itu teridentifikasi dan mendapatkan hak-hak mereka. Tentu dalam saat ini yang kami lihat itu masih banyak dalam kondisi yang memprihatinkan, khususnya penyandang disabilitas tidak mampu. Karena mereka belum sepenuhnya bisa setara dengan kami, dan mereka perlu diberikan kesempatan dan diberikan dukungan entah dari pemerintah daerah serta dari pengusaha, juga dari masyarakat lokal, karena saat ini kami sedang menginisiasi bagaimana bisa membuat sebuah independent living center, artinya mereka bisa hidup mandiri di suatu pusat yang sepenuhnya nanti akan digunakan oleh penyandang disabilitas itu sendiri. Baik, sangat luar biasa ya. Mungkin itu perbincangan kami pagi hari ini, dan saya host Dian Widya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Putu Januarta. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang kepada kami. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah, dan saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Salam Dinsos hadir. GCT, gesit cepat tanggap.